Kita mulai, Pak. Eh, Lihat dari pakaiannya. Kan kita sudah nonton. Oh iya. Berarti saya tiga bobot. Saya tiga bobot. Belum. Kita lagi mesti bisa dipakai. Jangan dipakai. Ini kan dipakai. Setelah dipaksa. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bersyukur atas kehadiran umat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama berkumpul pada siang hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan pembukaan audit mutu internal atau AMI tahun 2026 untuk di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Salam salam, jangan lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW karena kehadirannya kita masih bisa uh, masuk di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai terlebih dahulu dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan ada sedikit pengantar terkait dengan pedoman audit mutu internal di PPNT yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2026 ini, dan juga nanti akan ada sedikit pengarahan terkait dengan pengisian, terutama nanti pengisian ED ya, evaluasi diri atau self assessment yang nantinya akan coba dibuat oleh teman-teman Kodite. Sebagai pengarahan awal, dimohonkan untuk Pak Jamaludin untuk memberikan arahan terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga terkait dengan pembukaan kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Jamaludin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah bergabung di ruangan Zoom maupun Bapak Ibu yang sudah sempat bergabung di ruangan rapat pada siang hari ini. Pertama-tama, syukur alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul dalam rangka pembukaan AMI secara formal oleh pimpinan, yang seterusnya nanti disampaikan beberapa poin-poin penting mungkin oleh teman-teman di SPMI. Kemudian terakhir nanti kami sampaikan juga jadwal terkait dengan beberapa kegiatan yang kita sebut dengan rangkaian proses implementasi SPMI di kampus kita sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwa dokumen standar SPMI sudah disosialisasikan ke teman-teman ketua unit kalau nggak salah ya, ketua unit pada saat itu, ketua jurusan, koordinator program studi, kemudian kepala bagian, kepala pusat, dan kepala UPT kalau nggak salah pada saat itu kita undang untuk sosialisasi dokumen standar. Nah, setelah dokumen ini sampai ke tangan Bapak Ibu semuanya, seterusnya adalah
tindak lanjutnya adalah kita akan melaksanakan evaluasi terkait dengan implementasi standar-standar yang sudah ditetapkan melalui dokumen standar tersebut. Bapak Ibu, implementasi evaluasi tersebut kita sebut dengan audit mutu internal. Nah, kita sudah sepakat bahwa audit mutu internal ini nanti akan menjadi bagian penting kita semuanya, terutama di tingkat masing-masing begitu, untuk sebagai potret gitu ya, sebagai potret kondisi lah, kondisi unit kita masing-masing terkait dengan pemenuhan-pemenuhan standar yang sudah ditetapkan. Jadi memang hasil AMI ini begitu penting bagi manajemen selaku pengelola perguruan tinggi. Kemudian seterusnya nanti akan dilaksanakan eh, tindak lanjut hasil temuan baik di tingkat jurusan ataupun di tingkat unit maupun temuan-temuan tersebut eh, terkait dengan beberapa kebijakan di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat lainnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan kita bersama dengan teman-teman Bapak Ibu koordinator program studi dan auditi yang sebelumnya kami mengundang ataupun kita mengundang khusus auditi saja. Dan sekarang mudah-mudahan kita bisa bertemu bersama-sama terkait dengan eh, pelaksanaan gitu ya, terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal sesuai dengan pedoman yang sudah disusun oleh unit penjaminan mutu di Politani Payakumbuh ini. Bapak Ibu semuanya, kami berharap eh, kegiatan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal, maksudnya sesuai dengan jadwal secara keseluruhan Bapak Ibu ya, sesuai dengan jadwal secara keseluruhan, sehingga kami berharap mudah-mudahan sebelum eh, pimpinan kita nanti berganti di bulan Agustus, hasil ini sudah kita sampaikan gitu Bapak Ibu. Jadi hasil kondisi kita sebelum terjadi pergantian pimpinan, mudah-mudahan ini sudah kita sampaikan ke pimpinan sekarang. Jadi nanti akan eh, dipahami ataupun akan dilakukan tindak lanjut ataupun akan disampaikan ke eh, pimpinan di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu target yang ingin kita kita harapkan. Nah, kemudian untuk seterusnya mudah-mudahan teman-teman di unit penjaminan mutu nanti bisa menyampaikan secara detail mungkin secara detail sehingga semua kita bisa memahaminya dengan baik sehingga proses implementasi AMI ini bisa terlaksana seefektif mungkin Bapak Ibu. Sehingga hasilnya pun kita berharap bisa kita manai dengan baik secara bersama-sama untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja harapan kami. Mudah-mudahan eh, kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal, sesuai dengan target-target yang kita harapkan. Itu saja mungkin dari saya, mewakili pimpinan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Jamaluddin untuk pengarahan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sulianto. Pada Bapak Sulianto, silakan. Ya, terima kasih Pak Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya yang ditunggu-tunggu ya ini kegiatan AMI di tahun 2026 ini bisa kita mulai ya kita buka hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Izin pimpinan yang saat ini diwakili Pak Kodir 1, kemudian para auditor dan audite yang telah hadir, baik di ruang pertemuan ini
secara luring maupun yang hadir di Zoom secara daring. Izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan terkait bagaimana kita akan melakukan AMI di tahun ini berdasarkan pedoman pelaksanaan AMI di tahun 2026. Kalau kita lihat, memang AMI ini merupakan sesuatu yang sangat penting begitu. Karena apa? Karena dari sisi eksternal maupun internal ini punya dampak yang sangat besar. Kalau dari sisi eksternal sudah pasti, ketika kita melakukan pengajuan akreditasi maupun reakreditasi, ini sudah pasti menjadi salah satu poin yang terus ada begitu. Harus disusun dalam LKPS, dalam LED, kemudian ketika AL juga asesor pasti akan menanyakan ini. Dan kemudian kalau kita lihat instrumen yang terbaru di dalam PTIP, itu porsi penjaminan mutu itu sekitar 20% dibandingkan di antara seluruh kriteria-kriteria yang ada. Jadi memang cukup tinggi nilainya dan sangat mempengaruhi terhadap capaian akreditasi kita. Berdasarkan pedoman AMI yang sudah disusun, ini kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, kita mulai sebelum ini sudah ada beberapa tahapan. Sebelum ini kita sudah penyamaan persepsi dengan auditor, sehingga poin-poin dari indikator yang ada dalam dokumen standar itu tidak memberikan hasil penilaian yang jauh berbeda di antara auditor. Nah, ini menunjukkan bias. Itu makanya kita sudah melakukan persamaan persepsi kemarin 2 hari yang lalu. Kemudian mulai hari ini kita pembukaan, dan nanti setelah ini akan ada sosialisasi seperti apa instrumen itu disusun. Kemudian mulai hari ini juga sampai tanggal 10 Juli ini adalah tahap di mana audite itu mengisi daftar tilik, diisi mandiri, evaluasi diri atau self assessment. Nanti dibagikan link dokumennya. Jadi link dokumen itu nanti kalau dibuka bisa diisi oleh audite, kemudian dibuka juga oleh auditor, bisa melihat capaian atau progres isian yang sudah diisi oleh audite. Sampai pada tanggal 10 Juli, itu batas pengisian. Kemudian setelah itu ada masa verifikasi yang dilakukan oleh auditor. Seluruh auditor sesuai nanti pembagian tugasnya akan melihat file hasil isian audite. Kemudian akan dilakukan verifikasi. Akan ada di situ temuan apakah sudah sesuai atau observasi atau ketidaksesuaian minor atau ketidaksesuaian mayor. Tahap berikutnya adalah penyusunan audit plan. Audit plan ini disusun oleh auditor. Dasarnya adalah verifikasi hasil self-assessment yang diisi oleh audite. Apa yang masuk ke dalam audit plan adalah berdasarkan verifikasi form self-assessment itu yang di dalamnya masuk kepada kategori observasi yang perlu ditindaklanjuti atau ada potensi perlu ditindaklanjuti, kemudian ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor. Jadi semua ketidaksesuaian minor maupun mayor yang berdasarkan verifikasi self-assessment itu nanti masuk ke dalam audit plan. Setelah audit plan disusun oleh auditor mulai tanggal 15 sampai 19 Juli, barulah nanti akan ada audit dokumen dan visitasi lapangan ke setiap
audite. Ini dilakukan oleh auditor mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Juli 2026. Untuk audit kali ini, auditnya ada 17 program studi, 5 ketua jurusan, dan 5 unit atau bagian. Mulai dari P3M sampai kepada UPT Perpustakaan. Jadi audit ini disusun berdasarkan poin-poin yang ada pada indikator standar SPMI 2026. Jadi berdasarkan indikator-indikator pada standar SPMI 2026 itu kita sudah membagi-bagi indikator mana nanti akan diisi oleh Koprodi, mana yang akan diisi oleh jurusan, dan mana yang akan diisi oleh unit atau bagian. Jadi kalau kita nanti lihat standar, itu fokus keterkaitan dengan standarnya itu ada standar pendidikan dan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada standar kemahasiswaan, kerjasama, sarana, layanan, dan tata kelola. Untuk ke depan memang kalau kita lihat instrumen akreditasi baik di BAN-PT maupun di LAM, semuanya itu punya porsi yang cukup besar. Semuanya punya porsi yang cukup besar, termasuk tata kelola. Jadi memang tata kelola menjadi bagian penting juga dalam audit kali ini. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan alur AMI tahun ini, termasuk timelinenya, dan memang untuk mencapai kerja besar ini perlu dukungan. Maka pada kesempatan ini kami minta dukungan dari pimpinan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jamal, kemudian seluruh audite agar benar-benar bisa melengkapi dokumen evaluasi dirinya berdasarkan bukti valid yang dimiliki sedalam-dalamnya. Kemudian auditor juga bisa menggali bukti-bukti, kemudian bisa mengaudit secara independen, dan memang akan mengeluarkan rekomendasi yang memang betul-betul untuk kepentingan perbaikan ke depan. Sehingga siklus PPEPP ini memang sesuai dengan P terakhir itu, setiap ada proses audit, ada peningkatan yang bisa kita capai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Matri. Terima kasih kepada Bapak Sudetiko terkait dengan paparan pengantarnya, terkait dengan paparan pengantar bagaimana audit mutu internal di tahun 2026. Kemudian kita lanjutkan dengan praktek langsungnya yang nanti akan dipandu oleh Ibu Yepsi. Kepada Ibu Yepsi, dipersilakan. Atas kesempatannya Pak Watri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin menjelaskan terkait dengan pengisian form evaluasi diri atau yang kita namakan dengan self assessment. Nah, ini kita susun berdasarkan standar-standar yang telah kita tetapkan di standar SPMI terbaru. Dan kami juga sudah membagi sesuai dengan unit atau prodi gitu. Apakah ini untuk standarnya untuk prodi atau jurusan atau unit terkait itu. Terkait dengan pengisiannya, kita contohkan satu yang EDPS
sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko tadi bahwa Prodi mengevaluasi diri sendiri dulu gitu sebelum dilakukan visitasi lapangan nantinya. Nah, ini diisi Prodi selama kurang lebih 10 hari tadi. Jadi setelah ini diisi, baru auditor akan melakukan verifikasi gitu terhadap isian yang telah dilakukan oleh program studi atau unit terkait. Terkait dengan indikator dan target itu sudah ditetapkan. Terkait dengan capaian atau tingkat pemenuhan, nah ini nanti Prodi bisa memilih apakah skornya 1, 2, 3, atau 4. Skor ini didasarkan pada skala keterpenuhan bukti dukung gitu. Jadi Prodi mengisikan skornya 4 jika standar yang ditetapkan itu terpenuhi dan buktinya lengkap. Bukti lengkap nanti dilampirkan di sini berupa link Google Drive atau bukti lainnya. Terus bukti skala 3 jika standarnya terpenuhi namun auditi tidak bisa melampirkan bukti secara lengkap gitu. Maka isiannya 3. Untuk skala 2 standar hanya sebagian terpenuhi dan bukti juga ada gitu yang sebagian tersebut. Untuk skala 1 atau tidak terpenuhi jika standar tidak terpenuhi dan tidak ada bukti dukung, maka skala yang diisikan 1. Nah, ini jika ada kelemahan atau rencana perbaikan yang ingin dilakukan, maka Prodi juga, auditi juga bisa mengisi di sini. Nah, jika ada praktik baik, maka juga bisa diisikan di sini. Nah, untuk bagian catatan atau verifikasi auditor, ini auditor yang mengisi nanti sesuai dengan petunjuk yang sudah disosialisasikan kepada tim auditor. Jadi hanya kolom F dan kolom I yang diisi oleh auditi. Petunjuk pengisian sudah kami sediakan juga terkait dengan isian contohnya praktik baik pada standar atau indikator tersedia CPL yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan DUDI misalnya. Ini sudah terpenuhi, sedangkan pada ada tanggapan Bu? Belum, Bu. Sedangkan pada praktik baiknya penyusunan CPL melibatkan Dudika dari luar negeri gitu. Itu bisa menjadi praktek baik. Ada Pak, makanya kita juga menyediakan Zoom untuk rekaman bisa didengar ulang. Nah, itu untuk contoh pengisian evaluasi diri. Juga kita sudah siapkan untuk semua unit, kurang lebih contohnya seperti itu. Hanya menyesuaikan saja standar yang ditetapkan tersebut. Oh, di Zoom-nya ya. Oh, sorry. Pergantian. Aku tanda ya. Nah, untuk format pengisiannya, auditi tidak dalam artian formatnya diisi di sini langsung dan untuk skalanya itu juga sudah ditentukan dan nanti akan keluar hasilnya langsung gitu. Formatnya tidak usah diganggu-ganggu Bapak Ibu karena sudah ada rumus tersendirinya di sana dan kita nanti akan dapat rata-rata tingkat pemenuhannya berapa gitu. Itu dalam penilaian auditi dulu. Jadi ketika sudah dapat nanti auditi bisa melihat ternyata prodi atau unitnya lemah di standar ini gitu. Untuk formnya, daftar tautannya itu sudah kami sediakan juga. Ini akan dibagikan kepada auditi, kepada masing-masing auditi, sehingga auditi mengerjakan di spreadsheet tersebut sembari dipantau oleh auditor yang bersangkutan gitu.
Satu orang auditi diaudit oleh 2 orang auditor. Nah, itu terkait dengan sistem pengisian evaluasi diri. Sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, terkait dengan pengisiannya. Iya, nanti boleh ditanyakan langsung, kita sampaikan nanti setelah ini, Kak. Setelah ini kita sampaikan nanti ini evaluasi dirinya, ini nama-nama auditornya gitu yang akan mengaudit. Dan terkait dengan auditor dan juga jadwal, itu kami juga sudah susun. Kalau tidak ada pertanyaan terkait evaluasi diri, kita lanjut ke jadwal visitasinya. Nah, untuk visitasi, kita mulai pada Senin 20 Juli, itu ada 3 prodi dengan auditor terlampir. Selasa juga ada 3 prodi. Nanti akan kita bagikan juga kepada Bapak Ibu. Nah, di sini pada prinsipnya auditor yang ada di unit atau prodi masing-masing tidak boleh mengaudit prodinya atau unitnya. Bacakan. Harusnya kayak aku baca Sampaikan yang tertinggal dari pimpinan. Mana? Lanjutin motornya gini. Ya, tadi ada yang tertinggal terkait dengan auditi. Jadi jumlah auditi kita ada 29. Satu lagi itu pimpinan juga akan diaudit terkait dengan standar penetapan. Karena letak standar penetapan itu di bagian pimpinan gitu. Juga akan kita lakukan audit. Oke, Bapak Ibu, iya nanti akan kami bagikan setelah ini ED-nya. Untuk ED itu pengisiannya juga sudah ditentukan tadi sejak tanggal 25 Juni sampai 10 Juli. Untuk EDPS atau evaluasi diri program studi, standarnya sangat banyak Bapak Ibu, karena memang di dokumen standar itu tujuannya semuanya program studi kebanyakan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melibatkan GKM di prodi atau di jurusannya masing-masing gitu, karena bisa di jurusannya masing-masing, karena itu bisa diisi oleh banyak orang gitu. Jadi bisa secara kolaboratif melakukan pengisian. Kalau unit tidak terlalu banyak, jurusan juga tidak terlalu banyak gitu. Yang butuh effort nanti di prodi, karena ketersediaan standarnya banyak. Ya, sebentar. Di sini karena bisik-bisik di sini ini menjadi gangguan juga. Jadi mungkin harus ada kejelasan juga lah antara terkait dengan gugus pengendali mutu, auditor, kemudian auditi. Jadi tadi berpikir, kalau saya berpikir sebelumnya yang gugus pengendali mutu itu sudah menjadi auditor gitu kan. Tapi ada sebagian yang masuk gitu ya. Nah, jadi itu ya makanya di kita coba gimana Pak Bang Mike mengenai ini supaya jangan jadi pertanyaan gitu. Jadi posisi gugus pengendali mutu GPM di mana? Karena kemudian yang tim auditor, yang sebagian tim gugus pengendali mutu kan udah masuk ke auditor. Nah, jadi saya berpikir tadi semua gugus pengendali mutu itu masuk auditor gitu kan. Ternyata tidak ya. Ya, mungkin itu perlu dijelaskan sebentar Pak. Silakan Pak. Iya, sebagai ya, ini izin ya menjawab pertanyaan Pak.
Ya, kita buka pertanyaan boleh ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Lead Auditor nih, Pak An. Terkait seperti apa sih posisi gugus kendali mutu. Ini di SK tahun 2024 itu memang apa namanya, tugasnya itu tidak disebutkan dalam SK. Tetapi mohon Bapak Ibu nanti kadang-kadang begini, ketika kita nggak fokus, seolah-olah apa namanya, banyak keliruan begitu. Padahal kita main-main kita yang kita pertahankan tanpa mendengarkan orang lain. Ya, mohon didengar. Mohon dengar. Supaya kita tidak apa namanya, tidak mengedepankan opini kita gitu. Jadi di tahun 2026 ini GKM itu sudah ditetapkan tugasnya apa. Yang pertama itu membantu dalam menyusun dokumen SPMI. Kemudian yang kedua, dia masuk ke dalam tim akreditasi program studi. Kemudian yang ketiga, dia sebagai pendamping audit. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Yapsi. Di Prodi itu kan ada, titik Prodi sudah ada GKM-nya. Ada yang langsung sebagai koprodi. Ada yang memang berbeda orangnya. Di jurusan GKM itu adalah sekretaris jurusan. Di jurusan GKM adalah sekretaris jurusan. Memang ini kan baru ada mulai tahun 2024 itu sejak waktu itu kita lakukan pelatihan AMI dan SPMI untuk GKM. Jadi memang kalau dikatakan apakah sudah pintar semua, ya belum gitu. Ini kan kita berproses. Kita ingin yang pertama, apa yang menjadi syarat. Ini mohon menjadi apa ya? Menjadi pentingnya itu ya. AMI ini menjadi syarat penting akreditasi. Nah, itu jangan nanti ini diabaikan karena kita mengedepankan pendapat pribadi. Gitu. Memang nggak akan sempurna, saya katakan memang nggak akan sempurna. Apalagi saya sendiri juga orang yang sebelum ini nggak ada pengalaman sama sekali di penyaminan mutu. Demikian juga oleh Bu Yepsi, demikian juga apalagi Pak Watri baru belum sampai 2 bulan, baru sebulan lebih sedikit. Jadi intinya itu ya, mohon Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai itu kami telah membuat mekanisme yang dituangkan dalam pedoman AMI dan itu sudah ditetapkan dengan Kepdir. Sudah ditetapkan dengan Kepdir. Jadi apa yang kami sampaikan ini sudah ada Kepdirnya. Sudah ada Kepdirnya. Kenapa prodi atau audite, bukan hanya prodi sebenarnya, ada jurusan juga, ada unit juga, itu semuanya mengisi self-assessment. Jadi sebenarnya mirip dengan kita akreditasi. Itu kan LKPS bukan asesor yang ngisi. LKPS itu bukan asesor yang ngisi. LED itu bukan asesor yang ngisi, tapi kita auditnya. Ketika akreditasi, auditnya siapa? Prodi dan kita UPPS. Kita sama-sama ngisi kan begitu. Nah, sebenarnya ini mirip dengan itu. Cuma dalam skala lebih kecil. Makanya kami membuat mekanisme seperti itu. Kalau itu diisi oleh auditor, dia nggak punya data. Sama seperti asesor. Nggak mungkin asesor mengisi LED atau LKPS Prodi. Dia nggak punya data. Maka ini dikelompokkan. Kalau indikator itu adanya datanya di Prodi, dikumpulkan semua. Itulah kerja kami beberapa minggu ini mengumpulkan itu. Mana ini yang kira-kira indikatornya ini di Prodi, mana indikatornya ini di jurusan, mana indikatornya di pustaka, mana indikatornya di pimpinan. Tadi saya silap satu. Ada satu lagi, bahkan pimpinan pun kita audit sekarang. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang dalam dokumen SPMI itu nggak ada. Kan nggak mungkin itu kita audit ke Prodi. Maka pimpinan pun kita audit kali ini. Jadi begitu, nanti mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kalau disuruh, seperti Bu Rita ini, karena sudah dengar, nanti saya jawab.
Nggak mungkin itu Pak An sebagai auditor ngisi eh, instrumen evaluasi dirinya PPTK, nggak mungkin, datanya nggak ada sama Pak An. Dia mengaudit datanya ini sudah cukup nggak, buktinya sudah ada nggak. Datanya itu sesuai dengan yang kita punya. Nah, gitu. Prinsipnya begitu ya, Bu Rita ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Hmm, jelas. Boleh, boleh. Kita menutup ini menurut nah, kalau ini Ya, 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 ya. terus yang kedua, apakah yang mengisinya produk atau bisa diisi oleh gugus dengan gugus seperti apa? Karena kalau kita itu apa yang apakah karena sebuah kekerasan itu ada penjelasan untuk itu apakah penjelasan dalam hal ini atau apakah dalam pelaksanaan jauh ini setelah mereka mengadakan pelatihan itu sudah tidak sama sekali. Saya nggak tahu dalamnya seperti sudah banyak apa tadi mulai dari nomen, data urutan studi, kurikulum. Artinya saya bilang kalau ini banyak aplikasi semua ini yang dibuka dan akan dijual itu tetap juga. Jadi itu bisa yang diminta. Apa yang diminta? Dan itu biasa mungkin tidak yang ada prodi jurusan saya berikan maaf ya saya pada ini sebenarnya sebagai monitor. Jadi ada yang berperan ganda di sini. Ada yang sebagai ini menjadi bilang lain. Ketika dia sebagai sebagai kan di sini sebagai dari ongkos jadi sekarang saya
tidak bisa. Kalau ini, kalau dia tidak tidak. Oke. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Bu Rita. Satu-satu ya. Nanti kalau lupa pertanyaannya apa, panjang sekali pertanyaannya. Yang pertama, yang belakang dulu, yang ingat, yang paling ingat terkait ini kok ada sebagai auditor, ada sebagai audite. Jadi pertanyaan itu sudah pernah disampaikan Bu Mutia dulu ketika kita mau memulai AMI tahun 2025. Dan sudah saya jawab. Saya juga pernah mengikuti sosialisasi ISO. Jadi kalau internal itu sudah pasti akan jeruk makan jeruk kalau definisinya seperti itu. Maka kita buat aturan. Atau yang disampaikan tadi, selama dia tidak mengaudit unitnya, maka itu sudah memenuhi syarat. ISO begitu syaratnya. Itu saya pernah ikuti sosialisasinya. Gitu. Makanya Pak Dayat tidak bisa mengaudit jurusan sendiri maupun prodi di bawah dia. Tidak bisa dia mengauditnya, tidak boleh. Kalau enggak, kita nggak bisa audit internal, eksternal semua kita gaji orang untuk audit kita. Nggak bisa. Gimana caranya coba? Nggak bisa. Oh, dia nggak punya jabatan, dia kan dosen juga, orang sini juga. Dia kan nggak bisa juga. Maka dibuat aturan seperti itu. Dan itu dalam sosialisasi ISO yang pernah saya ikuti, memang seperti itulah kalau internal. Memang begitu. Kemudian terkait dengan tadi, kenapa kok prodi ngisi sendiri seolah-olah ngaudit sendiri. Bukan ngaudit, makanya disebut evaluasi diri. Sama seperti kita nyusun LKPS sama LED. Apakah nggak ada visitasi? Itu tadi sudah saya terangkan di awal dan juga sudah diterangkan oleh Bu Yepsi. Makanya saya tadi minta tolong didengarkan benar-benar supaya tidak salah persepsi. Jadi data awal itu diisi oleh prodi. Apakah hanya Kapolri yang enggak? Kan ada dosen banyak di prodi itu. Sama seperti kita menyusun instrumen LKPS sama LED. Kan semua berperan di situ. Nah, bagaimana peran kendali mutu? Di sini sudah ada SK-nya jelas. Tim pendamping audite dalam kegiatan AMI. Kenapa? Karena dia sudah pernah diberi pelatihan. Walaupun mungkin pelatihannya sebentar udah banyak lupa-lupa, paling tidak dia paham apa sih yang dimaksud ini, datanya apa sih, kurang-kurang begitu. Walaupun mungkin yang lebih paham Kaprodi yang sudah pengalaman akreditasi berkali-kali lebih paham dia, ternyata yang dimaksud data ini oleh sensor ini itu, tapi dibantu oleh GKN gitu. Tapi dalam penyusunan ini karena datanya pasti itu akan melibatkan banyak dosen, semua dosen dilibatkan dalam. Jadi bukan kerja Kaprodi, Ibu. Tapi Ibu nanti pingsan Ibu ngerjain sendiri. Jadi bisa dirapatkan dalam prodi, yuk kita isi EDPS-nya Prodi Papet misalnya Bu Deli bisa ngundang saya, ngundang Pak Ulfa, contohnya yang Papet misalnya gitu. Bagi tugas nanti kriterianya sampai sini Pak Miko ya siap, saya bilang kan saya bantu misalnya. Nah begitu cara kerjanya. Kemudian terkait dengan apa yang diminta berturut-turut belakangan ini, memang sekarang kalau Ibu lihat buka instrumen akreditasi BAN PT yang terbaru maupun LAM PTIP maupun LAM PTKes maupun LAM Infocom yang terbaru itu memang permintaannya luar biasa, termasuk definisi misi itu harus terkait dengan keunggulan institusi dan prosesnya harus jelas, nggak bisa Pak Jamal nyusun sendiri, maka harus ada input eksternal maupun eksternal. Kan nggak mungkin Pak Jamal menetapkan keunggulan prodi TPTK, Pak Jamal yang menetapkan, maka bersuratlah pimpinan ke jurusan agar jurusan itu membuat rapat di prodi. Apa ini keunggulan prodi kita? Kata Bu Deli, oh ini katanya klinik misalnya gitu katanya kan. Berdasarkan rapat prodinya begitu, baru tuh naik ke atas. Nanti kalau tekan Pak Jamal sendiri proses itu ketika diakreditasi mana ini prosesnya? Mana prosesnya? Suratnya mana? Rapatnya mana? Notulanya yang ditetapkan oleh jurusan mana, oleh prodi mana, bahwa ini memang ketetapan prodi, itu semua diminta sekarang. Untuk sekarang diminta semua.
Jadi PPEPP itu, PPEPP dalam semua aspek termasuk tata kelola sekarang diminta dalam akreditasi. Jadi memang nggak bisa ngelak kita dari kerjaan, nggak bisa. Kalau kita nggak mau kerja, kita tutup aja prodi kita, itulah istilahnya kira-kiranya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya memang itu tuntutan dari IKU sekarang aja, kalau dibuka nanti luar biasa banyaknya. Yang apa namanya, PK direktur itu luar biasa banyaknya. Belum lagi kita memang itu tuntutannya. Gimana lagi kita bekerja dengan pemerintah tentunya seperti itu. Kalau mau kita kerjakan oke, kalau enggak kita bisa enggak terakreditasi ya tutuplah kita. Gitu. Semua itu ada nilainya nanti. Kita terakreditasi, ini saya sampaikan ya. Ada misalkan berapa kriteria besar? 4 ya. Ada 4 kriteria besar dalam akreditasi itu. Ada sub-subnya ini, kalau yang di BAN PT sama yang di LAM PTIP sama itu. Ada 4 kriteria besar, mulai dari penjaminan mutu sampai tata kelola. Itu ada sub-sub kriteria nanti. Semuanya itu nilainya harus 80%. Kalau itu nggak tercapai, kita tidak terakreditasi. Nah, seperti itu ketatnya, makanya saya termasuk yang memberi masukan itu oleh kepimpinan. Kita buatlah surat kejurusan supaya itu eh, apa namanya, keunggulan prodi itu memang dari bawah dia. Karena itu nanti diminta, itu nanti ketika kita akreditasi prosesnya itu diminta. Mana ini notulanya dari bawah, dari indikator dari mana, internal. Kita akan buat juga yang eksternal nanti, FGD, keunggulan institusi itu yang eksternal, supaya ada berkasnya semua itu nanti ketika kita akreditasi ada. Kita mau institusi itu akreditasi institusi 2028 loh. 2028. Jadi mohon, makanya saya tadi sampaikan, mohon kepada Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul kita support begitu, sama-sama kita bekerja. Kalau enggak, kalau kita enggak sama-sama bekerja, memenuhi apa yang sudah digariskan oleh pimpinan berdasarkan kebutuhan, mohon Bapak Ibu, nanti ini lagi salah persepsi lagi. Nanti salah persepsi lagi loh nanti. Mau didengar. Jadi 2028 kita reakreditasi institusi. Itu nggak ada apa namanya, nggak ada excuse gitu. Kalau memang terpenuhi 80% kita terakreditasi institusi. Kalau enggak kan kita tutup. Terakreditasi itu hanya tidak terakreditasi sama unggul. Kalau 80% indikator nggak terpenuhi, itu saja nggak terpenuhi, kita tutup kita. Kalau kita tutup terus kita cari barangnya dari mana? Kan itu yang saya pikirkan sebenarnya. Saya juga sebenarnya nggak mau keras-keras, sebenarnya nggak ada gunanya saya keras-keras. Kan cuma saya mikirkan truk barang kita kan di sini semua, gitu kan. Saya kira cukup mewakili ya pertanyaannya. Ada lagi? KM udah jelas kan jadi kan? Udah. Jika itu dilakukan sebelum saya, jadi tidak ada apa itu. Kita sama-sama menjadi. Ya, makasih. Karena sebagaimana kita tidak ada, tapi memang tugas maka itu sangat berharga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi Mas Ibu sedang dari kan kita kiri terus adalah pendidikan lakukan. Terus terang sampai sekarang ada di akreditasi pun tidak ada pendampingan di mungkin harapan kita waktu juga menjadi misalkan ke depannya kumpulkan industri kami ini kalau memang apa kita dampingi 8 tahun nanti jadi itu mendampingi prodi karena semua itu memang ada di tempatnya lagi kerja sendiri. Jadi tolong untuk dengan ini digunakan ya kan. Ya, makasih Bu Rita. Ya.
Jadi sebetulnya persoalan dulu sudah kita bahas di rapat. Nah, tapi pada kesimpulannya saat itu memang kondisi kita yang tidak menentukan, hanya auditor yang tidak menjabat karena auditnya banyak, auditor yang tidak menjabat itu sedikit. Jadi dirasakan tidak menentukan. Jadi tidak apa kita lakukan auditor terhadap audit yang bukan bila. Jadi kalau kita lihat memang dari 20 auditor itu, jadi mungkin saya nyampaikan, jadi kami tim auditor, kebetulan saya menjadi lead auditornya, ketua auditornya, kita punya 20, sebagian besar memang banyak yang menjabat. Mungkin saya bacakan ya. Ini saya Harmailis. Sekira cukup Pak. Sekira cukup Pak. Enggak, supaya apa? Semuanya. Enggak, sekira cukup Pak. Kita enggak terlalu diulang-ulang itu Pak. Jadi ada sesuatu yang kita sampaikan bahwa jangan sampai kita mengeluarkan, kita ada perlu kita, tidak. Kita yang sampaikan adalah yang sesuai dengan kondisi kita. Ya. Kalau seandainya tidak diberdayakan yang 20 orang ini, maka pelaksanaan audit AMI ini tidak akan gerak. Ini saya juga mohon maaf ya, karena honor kami sudah dibayarkan tahun lalu, tapi belum terlaksana karena banyak pertimbangan ya, pedoman yang dibuat. Kita sudah mendesak pedoman yang dibuat. Kemudian intinya bahwa yang 20 orang auditor itu memang diberdayakan semua, tetapi ada solusi yang diberikan pada saat rapat dilakukan silang. Nah, sehingga bisa terlaksana. Mungkin itu aja Bang. Ya, makasih Pak. Jadwal. Ke ini apa lagi? Jadwal yang berupa tadi dia mikirin ini. Yang mana? Jadwal. Oh iya. Terkait jadwal tadi Bu, sebenarnya setelah melakukan pengisian instrumen oleh auditi, kita ada verifikasi oleh auditor dan setelahnya akan diadakan visitasi. Visitasi itu dijadwalkan pada 20 Juli sampai 31 Juli. Nah, ini juga sudah disampaikan melalui surat jadwal audit tersebut. Nah, terus untuk visitasi yang ditanyakan adalah temuan-temuan yang tidak sesuai gitu, yang KTS minor, mayor, dan observasi yang memiliki peluang ke depannya gitu, peluang yang akan mengganggu atau berdampak gitu. Kalau Ibu atau Bapak Ibu semua sudah mengisi dan sudah sesuai, itu tidak akan ditanyakan oleh auditor lagi. Nah, auditor akan kerjanya itu juga akan menyimpulkan gitu, apakah yang Ibu Bapak isikan ini sudah sesuai atau belum gitu. Nah, di sana akan lama prosesnya nanti karena akan verifikasi sesuai dengan bukti yang dilampirkan gitu. Nah, jadi di sini pada intinya kita sama-sama mempermudah dalam artian ketika kita menjalankan audit seperti biasa, kita datang ke unit, tapi kita kocar-kacir nanti unit mencari dulu gitu, membutuhkan waktu yang lama dan kadang lupa letaknya di mana gitu. Jadi makanya kita siapkan dari jauh hari untuk pengisian bersama di unitnya tersebut, dan verifikasi juga membutuhkan waktu 1 minggu karena di sana letak kesimpulan auditor mengaudit itu gitu. Dan pas visitasi kan kita sifatnya konfirmasi, ini kemarin temuannya ini, buktinya harusnya nggak ini gitu, harusnya ini. Jadi di sana nanti tetap akan ada visitasi lapangan. Itu Bu untuk tambahannya. Ini cukup jelas ya Pak Bu. Jadi tetap ada visitasi. Jadi pengisian awal itu sama seperti sudah sebut tadi ya, sama seperti prodi mengisi LKPS ya. Jadi tetap ada visitasi berdasarkan apa yang diisi. Karena begitu banyak indikator, kalau misinya nanti pas auditor datang itu nggak akan kejar mau berapa hari kita visitasi. Nah begitu. Dari hasil pengisian evaluasi diri itulah nanti apa yang belum sesuai itu yang menjadi bahasan tiliknya atau apa yang mau digali oleh auditor. Kira cukup jelas ya. Masih ada yang mau lanjut sampaikan? Udah mau dijawab tadi kurang beritahu ya.
Cukup ya. Bapak Ibu yang lain cukup jelas? Apa nanti dilihat video ulangan rekamannya nanti. Kemudian dokumen file evaluasi dirinya akan segera dibagikan per audite. Jadi tidak gelondongan, takutnya nanti ada yang iseng ngerjain audite lainnya gitu. Salah masuk ya. Atau salah masuk atau ngerjain kan gitu bisa. Atau di copy aja punya orang lain padahal bukan itu isinya kan. Dari Bu Esi udah cukup yang disampaikan? Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah tinggal ke Pak Watri, Pak Jamal. Kalau udah cukup kita akhiri pertemuan ini. Dan secara umum yang tugas itu ya jelas apa datanya dan dan di tahun di awal kemarin terperbaiki dan perbaiki kita ke di ruang itu juga kalau misalnya siapa yang nanti kalau bukan pertemuan seperti ini bukan gitu ya bukan ini kalau mau bekerja seperti yang kita bisa mewakili dan sudah bisa mengajak teman-teman di lainnya di mana banyak pada prinsipnya sebenarnya bagaimana sistem penjaringan kita itu PPDP itu kita laksanakan seefektif mungkin karena memang kita belum punya aplikasi yang siap kita gunakan tapi kalau bagaimanapun aplikasi yang nanti teman-teman bisa kita gunakan modelnya mirip nanti di modelnya adalah nanti itu memang menyampaikan punya menyampaikan programnya apa dan baru nanti di mata tidak itu jadi itu jadi bisa itu sebagai jadwal kemudian tiba waktu visitasi itu tadi biasanya setelah itu kan ada penyesuaian jadwal dan biasanya persen yang disampaikan bisa jadwalnya baru nanti kita
Itulah betul. Jadi itulah betulnya jadi apakah klarifikasi, apakah ada data-data hukum yang bisa ditambahkan, bisa apa lagi gitu ya. So, data hukumnya dan di posta kami itu mungkin Bapak Ibu mekanisme yang mudah-mudahan bisa mengefisienkan kegiatan kita dibuka pada keluaran kinerja yang kita hasilkan mungkin sesuai dengan kebutuhan indikator. Itu mungkin dari saya. Ya, silakan Bu. Ya. Makasih Bu Mutia. Siap. Jadi saya paham kalau Bu Mutia ini mungkin standarnya ISO karena beliau dulu aktifnya kan di ISO ya. Tapi kita sudah membuat dokumen standar, dokumen penetapan juga bahwa untuk AMIN sekarang memang kita di dokumen yang sudah ada capdirnya itu juga memang jadwal pembukaan itu kita sandingkan dengan sosialisasi. Karena memang banyak pertimbangan sih, termasuk agenda yang begitu padat sekarang gitu ya. Mau berapa kali lagi kita pertemuan kan begitu. Di samping juga kalau nggak disosialisasikan seperti apa nanti ini kan begitu. Jadi sekalian kita pertemukan auditor dengan audite supaya sama persepsinya. Di samping memang kemarin sudah persamaan persepsi, tapi kan kemarin persamaan persepsi auditor itu kan hanya terkait dengan seperti apa kita akan membuat rekomendasi dan seperti apa kita membuat apa namanya temuan itu dinarasikan. Jadi memang untuk pembukaan di dokumen penetapan kita sudah ada capdirnya, ya, sudah ada capdirnya itu memang yang buka nanti pimpinan. Belum. Jadi nanti mohon dibuka Pak. Ya, secara resmi. Ya, secara resmi dinyatakan dalam capdir itu memang direktur yang membuka. Karena Pak Jamal mewakili direktur sekarang. Jadwalnya sudah ada, sudah ada. Belum dibagikan. Hanya nanti setelah ini kita bagikan semuanya. Ya, langsung aja Pak. Di 2026 resmi saja mungkin
izin buat guru gitu kan. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita izin buat grup TV 2026, nanti ada auditor dan audisi. Untuk jadwal itu sudah kita susun, sudah ditampilkan tadi, tapi akan kita kirimkan jadwalnya, auditornya siapa, dan juga nanti untuk EDPS tadi akan kita jadwalkan ke masing-masing audisi gitu. Dan juga auditor yang bertugas di unit tersebut. Oke, Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Oke, kita sudah masuk ke agenda terakhir kita pada kegiatan pagi. Pada kegiatan kita pada siang hari ini, pembukaan dan sosialisasi instrumen audit mutu internal di BPNT. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, baik secara daring atau secara luring. Dari saya secara pribadi dan secara sama di tim UP3M, kalau ada salah dan kurang, mohon maaf. Tapi kalau dia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.